Tiba-tiba ibu bilang, sebentar lagi Jakarta ini akan ditinggal. Maksudnya apa, Bu? Jakarta ini tidak ada I-nya lagi. Ibu kota udah. I-nya pergi jauh. Jakarta mau apa? No, kamu kan Betawi. Setelah ini Betawi mau dibawa kemana? Jadi minta maaf, Jakarta ini bukan cuma milik orang Betawi. Ini orang bule aja nunggu. Ini setelah ini Jakarta jadi apa? Kalau dia di depan, kalau dia jadi gubernur, saya rasa maju. Tapi kalau dia jadi ban serep, ya saya khawatir lah nggak bakal gitu. Bang Irwansyah, yang pasti Sidul nggak bakal jadi ban serep. Ah itu. Ya, Sidul pasti akan jadi supir oplet. Artinya dia akan menggelinding. Iya, halo selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya malah nunggu dari studio. Bang, terima kasih Bang. Sama-sama Mas Karyo. Sombong amat. Iya, Mas Karyo ini ikonik banget ya Bang. Iya. Bokennya Atun. Iya, itu kekasihnya Atun. Kekasihnya Atun nih. Orang Jakarta bilang bokin. Tapi terima kasih pendengar, saya sekarang ada di kediamannya Bang Rano Karno ya. Nah, ini warung garasi biasa tempat ngumpul-ngumpul teman-teman Rano, dan terima kasih Bang sudah meluangkan Sama-sama Mas, sama-sama. Tadi pagi saya sampai di sini sekitar jam 7:30, tapi Bang Rano rupanya rajin banget nih jogging pagi. Minimal seminggu 3 kali. 3 kali Bang. Betul. Ya? Ini bukan karena kemarin. Enggak, karena kelihatan. Udah lama Mas, memang aku ini kan aku punya problem skoliosis. Nah, dokter sarankan kurangi berat badan. Jadi memang ya, aku pernah sempat 91 loh. 91 ya? Sekarang udah 87. Belum 100 Bang. Jangan sampai. Iya, oke. Ya. Nah, Bang Rano ini bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan berpasangan dengan Pak Pramono Anung, diusung oleh PDIP. Nah, kira-kira apa sih gagasan untuk Jakarta ke depan? Karena kita tahu Jakarta nantinya bukan lagi daerah khusus ibu kota. Nah, udah tinggal nih khusus ibu kota, udah nggak, mungkin daerah khusus Jakarta gitu Bang ya. Betul. Nah, gagasannya apa saja? Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 081 1806543. Bang, cerita dong Bang, akhirnya, karena kan sejak awal sebetulnya yang digadang-gadang Bang Anies. Betul. Tapi kemudian muncul Pak Pram. Nah, gimana ceritanya itu Bang? Jadi gini, saya kan kebetulan kan masuk dalam komponen ketua DPP. Nah, ketua DPP itu dalam kaitan pilkada seluruh serentak se-Indonesia ini hampir setiap hari rapat. Nah, jadi memang kita membahas tentang gubernur di wilayah itu siapa, bupati siapa, wali kota siapa kan. Ya tentu, kenapa dibagi klaster? Deklarasi pertama, deklarasi kedua, karena jumlahnya 500 bahkan banyak benar kan? Betul. Nah, jadi di hari-hari, dalam tanda kutip di hari ketiga itu, memang tinggal ada Jakarta, Jabar, dan Jatim. Nah gitu kan? Saya nggak tahu pada hari itu apakah diumumkan Jakarta, dia nggak tahu. Karena itu adalah wewenang dari DPP, kan kita ada despilkadanya. Singkat kata begini, memang sebelum saya dipanggil oleh Ibu Ketua Umum pada hari Senin itu, saya dengarlah bahwa saya mungkin akan diminta atau diperintah menjadi wakil gubernur DKI. Siapanya dengan siapa saya belum tahu. Jujur belum tahu. Tapi kan kalau bisik-bisik tetangga, kalau orang Betawi bilang, memang terdengar 2 nama. Yang pertama Bang Anies, yang kedua Ahok, kan itu kan. Nah, kenapa Bang Anies? Bang Anies mantan gubernur, kemudian secara survei juga tinggi, begitu juga Ahok. Nah, artinya komponennya itu. Nah, saya sebagai petugas partai yang ditugaskan, pasti saya harus mengatakan siap dengan siapa saja. Nah, jadi di hari Senin itu, pagi itu, memang rapat DPP untuk membahas pilkada selanjutnya. Bang Anies telepon, Mas ada di mana? Saya ada di DPP. Tapi sebetulnya kita tidak terima di DPP, kita terima di Gedung B. Itu adalah kantor BKN. Kebetulan saya sekretaris Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Disitulah kita ketemu. Iya, jujur sempat ngobrol. Ya, saya bilang, Bang, ini gimana nih? Kalau abang ini mau nggak terima saya jadi wakil? Ya udahlah, ya bahasa seperti saya minta maaf, mungkin tidak terlalu dekat, tapi saya kenal Bang Anies waktu beliau gubernur, saya juga gubernur DKI, gubernur Banten. Jadi tahulah segala macam. Saya tahu apa program apa yang telah beliau. Kebetulan begini Mas, sebagai gubernur Banten, saya ini pernah menjadi ketua tim koordinator
Jabodetabek punjur. Oh, Itu per 2 tahun bergantian pimpinannya. Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Gubernur Banten. Jadi artinya secara infrastruktur kepemerintahan, saya minta maaf, saya anggap saya tahu. Karena ya mungkin 11 tahun saya ada di dunia birokrasi. Saya 11 tahun Mas, 2008 saya ada di Kabupaten Tangerang. Menjadi wakil bupati pada waktu itu. Disitulah saya belajar tentang ilmu kepemerintahan. Naik ke provinsi menjadi wakil gubernur. Kemudian naik menjadi gubernur. Jadi sebetulnya Mas, pemerintah daerah ini nggak susah-susah amat. Yang susah apanya dong? Yang susah ini eksekusinya. Artinya begini, tentu setiap wilayah punya tingkat kesulitan beda-beda. Tapi kalau saya katakan, pemerintah daerah itu cuma punya 2 urusan. Yang pertama disebut urusan wajib. Itu wajib dilakukan. Itu adalah pelayanan dasar. Apa? Kesehatan, pendidikan, perhubungan. Itu wajib. Nah, ada yang dibilang urusan pilihan. Pariwisata, mungkin perikanan, pertanian. Nah, contoh soal. Apa perlu di Jakarta ada kepala dinas kehutanan? Kan kita nggak punya hutan. Nah, berarti itu tidak menjadi... Sekalinya ada hutan kota. Itulah terpaksa diciptakan kan dengan ruang terbuka hijau segala macam. Nah, artinya Jakarta ini sebetulnya secara infrastruktur harusnya tidak menjadi masalah. Karena APBD-nya besar. APBD yang sudah diketuk 2024 ini hampir 85 triliun. Naik dari tahun lalu. Nah, inilah sebetulnya program gubernur siapapun yang harus dilakukan yang pertama. Apa itu, Pak? Kita harus melakukan APBD ini. Eksekusinya. Iya, karena saya sama Mas Pram sudah punya visi misi. Ada visi misi, ada 11 misi. Dengan tema besarnya apa, ada. Tapi tentu kita nggak bisa eksekusi yang ini. Karena 2024, 2025, APBD DKI sudah disepakati oleh DPRD adalah ini. Programnya apa? Ini. Yang nggak lari dari urusan wajib, urusan pilihan. Sebetulnya cuma itu. Nah, memang setelah terjadi reformasi, yang menarik di pemerintah daerah ini memang itu kombinasi antara birokrasi dengan profesional. Dulu nggak ada yang dibilang sistem rekrutmen, tender segala, nggak ada dulu, nggak ada semua dengan katalog, nggak ada kan? Itu kan sistem profesional. Itulah yang membuat sebetulnya lancar kepemerintahan. Nah, sebuah kepemerintahan lancar, apakah infrastrukturnya siap? Ini yang harus dipersiapkan. Ini yang harus disiapkan. Makanya kenapa kita punya program. Sekarang setiap RT, CCTV harus ada. Setiap RT? Harus ada. Karena tingkat kriminalitas di Jakarta, ibu kota tinggi. Tawuran anak-anak kita bisa lihat. Kemudian narkoba kita. Ini kan untuk memperlancar seluruh sistem. Nah, artinya seperti itu loh, Mas. Oke. Nah, Bang, pembagian tugasnya nanti bagaimana dengan Pak Pram? Kalau nanti warga Jakarta mempercayakan ke Bang Raro dan... Secara undang-undang, pembagian tugas seorang pimpinan daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan bupati, sudah tertera bagaimana tugasnya. Jadi kita janganlah melampaui tugas yang memang sudah ada. Tapi saya sangat yakin, walaupun jujur loh Mas, pada waktu pertama kali saya dengar nama Mas Pram, saya jujur kaget. Kenapa, Bang? Saya tanya sama ibu, Bu, apa beliau mau? Kok harus mau? Karena ini perintah. Saya minta maaf, saya bukan hebat-hebatin beliau, tapi saya kenal beliau sejak beliau masih sekjen. Saya tahu beliau 4 kali jadi anggota DPR, apalagi sekarang saya skap. Kan memang yang disiapkan ini kan struktur pemerintah negara, bukan pemerintah kota. Provinsi bukan. Artinya, kalau dia mempersiapkan kota, itu jauh lebih mudah daripada dia mempersiapkan nasional. Itu pertama kali, makanya waktu pagi saya ketemu ibu, jujur, ini saya harus ceritakan ini. Saya sebetulnya pada posisi, saya tidak ingin sebut. Kalau bukan dia lebih baik saya nggak usah. Sampai begitu. Karena ya maaf katakan kalau kita kerja kan harus firm. Harus cocok gitu kan. Jadi waktu saya ngadep sama ibu itu, saya dipanggil makan siang. Harusnya saya tuh ke Bali, Mas. Saya ada kunjungan kerja. Saat itu. Makanya waktu kemarin di KPUD, kita mendaftar, istri saya nggak ada. Karena istri saya, anak saya, cucu saya ada di Bali. Nah jadi Pak Sekjen udah tahu kalau saya akan ke Bali. Cuman perintahnya tidak boleh keluar kota sampai ada arahan selanjutnya. Nah,
Artinya pada waktu saya dipanggil ibu, saya sudah pada posisi akhir, saya ingin menolak apapun konsekuensinya. Sampai begitu. Ada satu ucapan ibu yang membuat saya bukan tersudut, tapi terpikir. Ini adalah keputusan ketua umum dan hak prerogatif saya, tidak ada diskusi. Saya perintahkan kamu menjadi wakil gubernur Provinsi Banten, mendampingi Jakarta. Ya, Provinsi DKI Jakarta, mendampingi Mas Pramono Anung. Terdiam dong. Saya agak terkejut, bukan terdiam, saya terkejut. Pertama kali saya tanya, Bu, maaf, apa Mas Pram mau? Ya, pasti mau. Orang ini perintah kok, nggak ada diskusi. Bang Rano belum sempat diskusi sama Pak Pram. Saya nggak ketemu Mas Pram. Saya nggak ketemu Mas Pram. Ya, saya tahu kan beliau sibuk dan memang. Ya pada waktu dulu saya masih gubernur, berapa kali saya ketemu beliau masih di Seknek, di Seskapan. Tapi setelah ini nggak pernah ketemu. Nah ini yang membuat saya bukan agak luluh, malah semakin semangat. Sebentar lagi Jakarta ini akan ditinggal. Maksudnya apa, Bu? Jakarta ini tidak ada I-nya lagi. Ibu kota udah. I-nya pergi jauh. Jakarta mau apa? Nah, saya minta maaf, saya tidak ingin masuk dalam sentimen kesukuan. Tapi ini yang membuat saya agak termenung menjawabnya. Tiba-tiba ibu bilang, kamu kan Betawi. Setelah ini Betawi mau dibawa kemana? Nah itulah Mas, yang membuat saya kalau memang ibu percaya sama saya bismillah. Oke. Ini bicara soal Betawi di belakang saya, ya. Kalau pendengar melihat di tayangan YouTube-nya, di belakang saya ini rumah ini adat sebetulnya Betawi. Prototipe, Mas. Prototipe. Jadi kalau Mas tahu, ini halaman belakang rumah Sidul pada waktu sinetron 92. Oke. Ini halaman belakang. Ini halaman belakang. Ini halaman belakang. Yang Jadi, Mas Karyo suka berantem sama Mas Mandra. Karyo suka berantem sama Mandra di sini. Dulu nih ini sekarang pohon kemboja, itu dulu pohon bambu. Wah, tinggi. Nah, di sinilah berantemnya. Nah, kalau minta maaf, Babe ngelamun sama Sidul, yang saya masih ingat dialog dia. Gue mau lu sekali-kali lu jadi gubernur. Itu di sini Mas, di atas kolam renang yang dulu tempat sampah. Iya. Jadi ini sebetulnya halaman belakang rumah Dul. Iya. Yang saya mulai dari tahun 92, kalaupun dikatakan terakhir di sini itu tahun 2007. Iya. Jadi Mas bisa bayangin, hampir 30 tahun rumah ini, tanah ini, menjadi tempat saya bermimpi. Gitu loh. Disinilah semuanya. Disinilah semuanya. Sumurnya di sebelah sini, Pak. Nah, kalau kamar mandi Mandra di belakang tembok pendopo ini sebetulnya pendopo. Cuman saya cover dengan rumah Betawi. Karena supaya dapat suasana. Iya. Iya, maaf ya Mas. Ya nggak apa-apa, udah dipromo dan orang tahu. Kalau sebagian masyarakat Jakarta tahu, saya punya warung yang memang bukanya cuma Sabtu Minggu. Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu doang, pagi setengah 8 sampai jam 1 siang. Nah sebetulnya Mas, yang paling saya dapat banyak dari tempat ini adalah ide tentang bagaimana Sidul. Ide tentang Sidul semuanya di sini. Di sini. Saya tidak resmi tapi ad hoc lah. Ada dua kelompok, Sarah dan kelompok Jenab, yang betul. Menjadi lawan diskusi saya untuk saya mendevelop cerita selanjutnya. Iya. Jadi di sini tempatnya. Oh, oke. Bang, karena tadi cerita sedikit tentang Sidul di sini begitu ya. Saya ingin putarkan satu dialog yang sampai saat ini juga orang bilang ini doa beneran ini ya. Coba kita dengar bersama, coba ya. Oke. Bukan kecewain lu, bukan. Kemauan Babe supaya lu bisa pinter sekolahnya, bisa tinggi sekolahnya, bisa jadi orang pangkat. Jangan kayak Babe jadi supir, atau lu ntar jadi tukang buah, tukang layangan, calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Dul, seandainya lu udah jadi tukang insinyur, ntar kerja lu apaan? Bagian mesin, Be. Hah? Di bagian mesin? Mesin mobil? Kalau gitu sama dong sama si Nali. Ya, semua itu settingan semua. Tapi seakan-akan betul-betul sangat kuat dan ini bukan rekayasa. Yang Bang Dul rasakan gimana? Bang Rano. Ya, Mas. Ya, saya menulis naskah ini bersama sahabat saya yang namanya Hari Cahyono. Tidak ada komponen adegan ini, walaupun ada suasana untuk bicara tentang
bagaimana dia ingin sekali anaknya jadi sarjana. Ya karena refleksinya kan dia sebagai supir truk cuman ngangkat pasir. Maaf, hampir rata-rata sebetulnya anak Betawi mau sekolah. Cuman kendala utama kan ekonomi. Ya. Itu kendala utama. Jadi Babe ini makanya nanti ada dialog. Udah berapa hektar tanah gue jual buat lu kuliah, kagak kelar-kelar. Nah ini sebetulnya tidak ada dalam konsep naskah. Penyebutan tentang gubernur DKI, nggak ada tentang gubernur, nggak ada gitu, nggak ada. Bahkan kayak misalnya dia bilang, anak gue jadi tukang insinyur, itu nggak ada. Tapi memang anak gue jadi insinyur. Iya. Jadi kadang-kadang idiom-idiom itu keluar dari seorang almarhum Benyamin yang luar biasa. Kekuatan beliau itu diimprovisasi. Improvisasinya. Kadang-kadang Mas bisa ngebayangin mungkin satu saat kalau ketemu Jenab, boleh wawancara Jenab. Pertama kali Jenab syuting itu ketemu Benyamin, keringetnya kayak jagung, Mas. Oh ya? Pertama kali dia main dalam sebuah sinetron, disidul jadi Jenab. Pertama kali dia syuting ketemu Benyamin. Tapi Benyamin ini orang yang bisa mengikuti apa yang dia tuh apa ya? Itulah luar biasa ya Benyamin. Oke Bang, ya. Nah ini kan kaitannya soal bagaimana kebudayaan ya. Kita bicara soal kearifan lokal. Ada tugas juga dari Bu Mega. Bagaimana dengan Betawi nanti ke depan akan seperti apa? Dalam pandangan Bang Dul, Bang Rano, Jakarta nanti akan seperti apa Bang? Dalam skup kecil Mas, saya ini kan dulu lama tinggal di Tebet. Di mana itu dikatakan di sekitar sini Pondok Labu juga sentra Betawi. Nggak jauh dari sini ada Babakan, situ Babakan juga Betawi. Cuman artinya saya lama di Tebet. Yang di situ juga bagian dari sentra kesenian Jakarta. Dulu di Jakarta ini masih banyak yang dibilang balai rakyat, Mas. Betul. Ya, itu tempat anak-anak. Sebetulnya tempat anak-anak mengekspresikan baik deh kebudayaan, kesenian, olahraga, kepemudaan, PKK di situ, pelatihan segala macam. Ya. Cuman sekarang kok saya lihat banyak balai rakyat ini sudah tidak ada. Di mana anak-anak kita mau ekspresi? Betul. Makanya saya minta maaf, walaupun ini mungkin harus kita lakukan survei atau riset. Tingkat kenakalan anak-anak meningkat, geng motor banyak terjadi, lawan orang tua terasa, sopan santun kepada yang jauh lebih tua itu sudah mulai terkikis. Kita nggak punya tempat pelatihan. Nah, maaf Mas, kebudayaan yang saya pahami itu adalah kata dasar dari budaya. Budaya itu adalah bahasa Sanskerta, jamak dari budi dan daya. Budi itu adalah akal, daya adalah tenaga. Nah, jadi kebudayaan itu hasil dari ide dan tenaga itu. Nah sekarang anak-anak kita punya ide, punya tenaga, mau ekspresi di mana? Nah singkat kata, saya minta maaf Mas, konsep Museum Babe Sabeni atau Benyamin S, itu saya ikut terlibat pada waktu itu. Blueprintnya saya tahu. Jujur pada waktu itu saya berharap museum itu di tengah, yaitu di daerah Jakarta Fair Kemayoran. Tidak yang seperti sekarang. Tapi ya karena situasi kondisinya lahan, akhirnya Kemayoran hanya menjadi jalan Benyamin Swipe. Misal seperti itu. Saya tentu akan memprioritaskan kebudayaan Betawi. Tapi bukan berarti saya harus menghilangkan kebudayaan nasional. Yang lainnya. Nggak mungkin itu. Karena Betawi itu lahir dari kebudayaan nasional. Gitu loh. Dan satu lagi Jakarta juga milik kita semua. Kira-kira begitu ya Bang? Betul. Oke, Bang kita sapa pendengar ya Bang ya. Sudah menunggu ada Pak Yanto di Bogor. Untuk pendengar lainnya silakan. Anda bisa tanyakan di 0215869.000. SMS WhatsApp di 0811806543. Pak Yanto, halo selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi Pak Wiryo. Selamat pagi. Suaranya kurang gede nih Pak Yanto nih. Pagi Pak Yanto. Selamat pagi Bang Rano. Ini kan di PDI benar-benar tidak berkoalisi ya di Jakarta, di Banten, di Bandung ya. Itu saya berharap Jakarta, provinsi Jakarta ya, provinsi Banten, provinsi Bandung, PDIP semua yang menang, Bang Rano. Soalnya gini, saya berharap dari dulu ya. Mungkin sebelum saya juga sesepuh suku Sunda, kan Betawi sebenarnya suku Sunda yang kecampur sama ras internasional dan ras berbagai suku yang Sunda Kelapa ya. Pangeran Jayakarta ini Semoga 3 provinsi ini PDI semua yang menang. Watu Gilang yang ada di Banten balik lagi
ke Bogor. Itu impian. Pak Yanto, oke. Kita dapat poinnya Pak Yanto ya. Kita bergantian dengan yang lain. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Bang Yanto. Di Bogor. Kemudian ada Pak Irwansa di Bekasi. Pak Irwansa. Assalamualaikum Bang Dul. Waalaikumsalam Bang. Jadi begini, kalau menurut saya Bang Dul tadi sudah bilang jadi bupati di Tangerang, terus Wabub, terus jadi gubernur. Yang pantas itu sebenarnya menjadi calon gubernur DKI itu Bang Dulnya, Bang Ranonya, bukan Pak Pram. Kalau Pak Pram itu nggak pernah menjadi kepala daerah, Mas Pram. Iya, Emang betul. Di DPR oke, di sekretaris kabinet oke. Tapi kalau kepala daerah lebih paham Bang Dul, Bang Rano. Tapi kira-kira nih Pak Irwansa, ini kan soal pengalaman ya antara di eksekutif dan legislatif. Harapan Pak Irwan gimana nih terhadap Jakarta ke depan, Bang Dul misalnya? Kalau dia di depan, kalau dia jadi gubernur, saya rasa maju. Tapi kalau dia jadi ban serep, ya saya khawatir lah nggak bakal itu. Bang Irwansa, Bang Irwansa. Yang pasti Sidul nggak bakal jadi ban serep. Itu. Ya, Sidul pasti akan jadi supir oplet. Artinya dia akan menggelinding. Nah tentu kalau oplet juga harus ada mandornya. Nah mandornya itu yang namanya Pramono Anung. Nah gitu kira-kira ya Pak Irwansa ya. Gitu Pak. Oke, masih ada satu lagi, ada Pak Abdul di Lampung. Setelah ini ditanggapi. Waduh. Sayang Bang Abdul di Lampung nggak bisa nyoblos kita ini. Ya silakan. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Ini Jenab sama Sarah kemana aja sekarang tuh? Kadang-kadang baru Mas Karyo nih. Bang Dul, Bang? waktu masih ingatan Bang Dul, saya masih SMP, ngepen bener. Ya. Yang jelas begini. Ya. Seluruh masyarakat Jakarta jangan lupa pilih Bang Dul, jangan pilih yang lain. Jangan percaya dengan Sayangnya di Lampung ya. Sayangnya di Lampung Pak Abdul, kasih tahu saudara yang di Jakarta ya. Wah, saudara banyak di Jakarta, waduh lengkap. Nah, udah bantuin kita. Jakarta Pusat, waduh banyak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul di Lampung. Nah, melalui WhatsApp ada nih, Bang. Ya. Pak Yanto, mantap. Omongan Babe, ada doa buat Bang Rano. Semoga terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Amin. Kemudian yang lain dari Pak Henry. Selamat berjuang Bang Dul. Bang, tolong dong. Jenab, Mandra, Sarah, Atun, kalau kampanye diajak. Wah, itu udah pasti. Itu udah pasti, bukan cuma ngajak. Enggak diajak, malah kita dikerubutin dia, Pak. Oke, konsep Jakarta ke depan. Tadi kan ada soal ban serep dan sebagainya. Ya. Nah, ini lebih kepada pembagian tugasnya nanti seperti apa, Bang? Jadi gini, saya sangat sadar kenapa Ibu meminta atau memerintahkan Mas Pramono Anung. Ini kan akan terjadi transisi kepemerintahan, Mas. Ya. Baik pusat maupun daerah. Pusat ibu kota akan ke IKN, sehingga Jakarta akan menjadi Jakarta yang baru. Ya. Nah, tentu harmonisasi antara pusat dengan daerah ini harus kuat. Betul. Maaf, Mas Pramono ini adalah orang yang paham tentang menciptakan harmonisasi. Beliau adalah seorang sekretaris kabinet yang tugasnya lebih ke domestik lah. Kenapa bukan seknek? Kalau seknek kan lebih keluar. Kalau Mas Pram itu memang lebih ke internal kan. Jadi konsep Jabodetabek Punjur beliau sangat paham. Artinya pada waktu siang saya diterima Ibu Mega dan diperintahkan untuk menjadi wakil Mas Pram. Malam saya ketemu Mas Pram. Saya ke rumah Mas Pram. Saya katakan tadi Mas, saya kenal Mas Pram. Tapi jujur juga tidak terlalu dekat. Kenal, ya ngobrol, sapa. Tapi tidak dekat karena jarang ketemu kan. Tapi begitu saya ketemu, dia bilang, kamu siap kita bekerja sama? Saya siap Mas. Kamu percaya sama saya? Siap. Nah, tugas saya di meja, tugas kamu di lapangan. Oke. Itulah yang harus kita siapkan untuk menghadapi Jakarta baru. Jakarta ini kalau tidak didesain dengan benar sekarang, jangan kita bicara Indonesia Jembatan Emas 2045. Bahaya kita ini. Ya. Jembatan baru yang dimaksud Jakarta baru yang dimaksud bagaimana? Gini Mas. Pemerintah pusat kan akan pindah IKN. Ya. Berarti kan Jakarta bukan ibu kota lagi. Betul. Nah, ini kita mau positioning gimana? Maaf, Kang Emil mungkin global. Kita mungkin kota budaya, mungkin kota jasa, mungkin itu harus kita punya decision. Agar apa? Kita ini kan nggak lepas hubungan kita ada sister city dengan beberapa kota ada di luar negeri kan? Betul. Kita udah bikin kontrak, bikin perjanjian di mana-mana Mas.
kita kerjasama dengan Beijing, kita kerjasama dengan mungkin dengan New York. Ini kan harus kita punya, sehingga mereka tahu apa Jakarta sekarang. Ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat internasional. Jadi minta maaf, Jakarta ini bukan cuma milik orang Betawi. Ini orang bule aja tunggu. Ini setelah ini Jakarta jadi apa? Makanya tagline kita, Jakarta menyala. Jakarta menyala ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Bang Dul, meski di wakil ya, saya yakin tetap Abang mau ambil kebijakan yang berguna buat anak-anak Jakarta nih. Aneh orang Banten aja percaya sama Bang Dul gitu ya. Jadi waktunya menyala Jakarta. Oh, ada juga nih menyala Jakarta. Oke, Bang, persoalan lain yang ini sebetulnya orang bilang ini masalah klasik Jakarta adalah banjir dan macet. Saya ingin tahu konsep Bang Dul nanti sama Pak Pram itu gimana nantinya. Mas, Jakarta nggak bisa sendiri, nggak bisa nyelesain sendiri. Jakarta ini konektivitasnya yang dibilang Jabodetabek punjur ini sangat pengaruh, Mas. Saya minta maaf. Saya belajar tentang demografi sebagai ilmu kepemerintahan. Saya mempelajari tentang itu. Jakarta ini kan populasi Jakarta ini unik. Pagi dia 14 juta, malam dia 9 juta. Nah, artinya 43 juta ini adalah pendatang yang datang setiap hari, yang harus diatur sirkulasinya. Ini kan Jakarta, macetnya itu kan bisa diprediksi, Mas. Pada jam kerja dan pada orang pulang. Di tengah ini kan kosong. Nah, itulah makanya kenapa zaman Bang Yos bikin busway, zaman Bang Foke bikin MRT atau LRT segala macam. Walaupun eksekusinya pada zaman Pak Jokowi. Nah, artinya Pak Jokowi waktu pun dulu dia menjadi gubernur DKI, itu kesinambungan dari para gubernur yang lain juga dipelajari, Mas. Walaupun beliau punya visi misi. Tapi artinya pembangun Jakarta itu harus konektivitasnya harus jelas. Misalnya gini, maaf, alhamdulillah semua Jakarta memperluas jalan. Tol segala macam, tol dalam kota segala macam. Tapi kalau di sini jalannya misal ROW-nya 20 meter, masuk Bekasi cuma 10 meter, bottleneck lagi, stuck lagi kan? Berarti ini harus ada. Nah, akibatnya gimana? Kenapa misalnya Jakarta memberikan bantuan kepada kota-kota penyangga? Banten, Tangerang dapat bantuan cukup besar. Ini kan untuk membantu. Transportasi di sana gimana? Ini Jakarta keluar, misal maaf dari Grogol keluar misalnya di Danmogot masuk ke Tangerang di sini. Itu kan harus diatur, Mas. Begitu juga banjir. Jakarta ini kan lintasan sungai. Iya kan? Nah, ini harus diselesaikan. Klasik, Mas. Sangat klasik. Drainase Jakarta ini boleh dikatakan mungkin 60% masih pada tua. Kecil, tua. Saya minta maaf. Mungkin kalau satu saat Mas pergi ke luar, mungkin ke Paris, ke Perancis, itu yang namanya gorong-gorong, Mas. Truk bisa masuk, Mas. Besar banget. Bahkan bikin film di dalam gorong-gorong gitu kan. Kita di sini ribet, Mas. Belum lagi kita lihat kabel pating melintang di atas sampai ada orang naik motor kebeler. Itu kan karena perencanaannya nggak ketat. Itu yang nanti akan harus diurai. Harus. Walaupun memang kita akan bertanya, kita mulai dari mana nih? Spesifik Jakarta satu. Banjir yang pasti akan terjadi. Walaupun momen ya, Mas. Sekarang ini yang perubahan adalah yang dibilang climate change. Ini hari kita Jakarta 41 derajat nih. Artinya kalau sekarang kita bilang apakah kita perlu bikin got atau nanam pohon? Pasti jawaban kita nanam pohon. Tapi kan nanam pohon nggak bisa dalam sebulan 2 bulan gede. Betul. Nah, jadi belum lagi seperti itu. Belum lagi permukaan ya, permukaan tanahnya sudah. Betul. Giant Seawall itu saya tahu. Giant Seawall itu program pemerintah pusat, bukan Pemda, nggak sanggup. Biayanya nggak sanggup, itu ratusan triliun. Betul. Oke, Bang, kita sapa pendengar selanjutnya, Bang ya. Ada Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Jauh banget ini. Pak Ridwan, halo. Pak Ridwan. Ya, Bang Rio, selamat pagi, salam. Ya, suaranya kecil nih, Pak Ridwan. Ya. Bang Ridwan di mana nih? Di Ibu Kota Nusantara nih, Kabupaten Pasir, Bang Rano. Waduh, dikit lagi punya KTP khusus nih ya. Gimana, Bang? Yang penting Bang Rano Karno selalu sehat, doa di anak sekolahan itu artinya terwujud. Artinya gini, Bang Rano. Walaupun ibu kota itu di Pasir, artinya kan masih kota pemerintahan ya kan. Kalau di Jakarta tetap metropolitan, abang lah yang bangun itu gitu lah dengan doanya bangsa benih itu gitu.
Ini Bang Ridwan penonton Sidul kayaknya nih. Iya benar. Oke. Baik. Karena mungkin seumuran nih Bang Dul nih, 5. Oke. Oke, terima kasih ya Pak Ridwan ya. Terima kasih Bang Ridwan. Bentar lagi punya KTP khusus nih. Oke, kemudian ada Pak Teo di Surabaya. Pak Teo, halo Pak Teo. Ya, selamat pagi, Bang Dul. Pagi, Pak Teo. Pak Teo, pagi. Dan dengan Mas apa? Penyiar. Mas Wiryo. Iya, dengan Wirya ya. Ya, saya berpikir yang global aja ya. Ini kali ini kayaknya entah jeli sekali, penuh kalkulasi atau memang kebetulan ridhonya Tuhan ya. Kok yang diajukan PDI Perjuangan kok orang-orang itu, yang saya nilai itu adalah dengan simbol penuh dengan simbol keharmonisan dan ya tidak kaku luwes gitu. Nah, kita tahu kemarin kan, maaf ya, di masyarakat umum kan sepertinya ada, ya saya akan ngomong yang lebih keras, nggak enak, perbedaan lah antara penguasa lama dengan PDI Perjuangan, dalam tanda kutip ya. Nah, apakah ini jadi nanti kalau bagaimanapun juga DKJ ya sekarang, itu kan tetap jadi barometer barangkali nanti. Ukuran untuk melangkah selanjutnya ke 5 tahun mendatang, itu orang sudah ke sana. Nah, mungkin akan diwujudkan tampilan yang harmonis gitu. Apakah itu memang begitu? Saya nggak tahu. Tapi nanti saya hanya pesan aja kalau Bang Dul jadi, tolong saya orang Surabaya, bagilah itu porsi ekonomi Jakarta ke Kota Surabaya. Karena kita mampu semuanya. Oke. Baik, Pak Teo. Terima kasih Pak Teo di Surabaya ya. Pak Petrus di Sunter, Jakarta Utara. Pak Petrus, halo. Wah, ini dekat JIS. Ini dekat JIS. Dekat ya, Pak? Iya, Pak Petrus. Ini kita warga Jakarta, Bang Dul. Bagaimana JIS? Dekat JIS ya? Enggak, Sunter, Pak, Sunter. Oh, Sunter. Oke. Gimana? Jadi gini ya. Jadi saya sebenarnya harapin tadi Pak Bang Dul dengan Pak Andika Perkasa biar lebih jos gitu loh, lebih ya. Tapi nggak apa-apa, asal tetap ada Bang Dul. Jadi gini, Jakarta kan tidak terlepas dari 3 masalah: banjir, kemacetan, dan masalah sosial ya. Nah, kalau banjir Bang Dul tadi udah jawab, harus campur tangan pemerintah pusat, benar. Jadi program-program yang udah lama dicanangkan dari Pak Jokowi, Pak Ahok segala macam ya, mungkin Bang Dul bisa teruskan sebenarnya kayak kanal diperbanyak dan tembok yang di laut ya, itu. Nah, kemacetan Bang Dul ya, sambil mikirin mungkin jalan, kan kalau buka jalan lagi nggak mungkin ya, paling satu-satunya ya transportasi massanya dibaguskan. Ada satu cara mungkin tiru di Cina, jadi jalan 2 tingkat gitu loh, tapi memang akan akan waktunya panjang gitu loh. Nah, ada satu hal peninggalan dari Pak Anies ya, saya nggak bilang Pak Anies gagal ya, tapi tentu ada yang harus kita koreksi gitu loh. Contohnya memperlebar trotoar dan mempersempit jalan. Nah, itu tolong Bang Dul evaluasi gitu, karena contohnya di Sunter. Di dalam perumahan mewah-mewah, trotoarnya dilebarin, jalannya dipersempit. Yang dimatiin orang kaya gitu loh. Nggak ada fungsinya, kayak menteng segala macam gitu loh ya. Baik, baik. Kita dapat poinnya Pak Petrus ya. Ya, untuk masalah. Siap, oke. Gimana nih? Benar, ini masukan-masukan. Saya sebetulnya maaf ya, saya anggap pasti setiap pimpinan daerah maupun gubernur apapun wali kota pasti dia punya kebijakan yang utamanya tidak merugikan masyarakat. Tapi mungkin jadinya tidak efisien. Itu harus segera dievaluasi. Harus, Mas. Maaf, komunitas sepeda misal, Bang, jangan sampai jalur goes lo bongkar ya. Gua bilang kagak, Bang. Sudah ada aspirasi? Udah, Mas, ya kebetulan kan aku ya warung ini kan kadang-kadang Sabtu Minggu goeser datang. Oh iya betul. Sampai gue bilang itu mah bukan jalur sepeda, jalur otopet, ini mah sempit. Gue bilang gitu, aku bilang begitu kan. Berapa idealnya sih? Ya mesti segini, Bang. Sekarang kalau kita gedein lagi trotoar begini mau lari kemana? Artinya kan harus punya solusi. Nah, ini menarik. Tentu saya pelajari. Maaf lah, bukan hanya di Sunter. Daerah Kebayoran situ aja banyak trotoar yang diperbesar. Jalan jadi sempit. Nah, saya nggak tahu filosofi awalnya mau kemana. Apakah untuk pedestrian, orang berjalan, atau apa gitu.
Kadang-kadang orang parkir aja susah. Iya. Gitu loh Mas. Iya. Tapi memang kalau bicara soal Jakarta ya Bang ya, jalan misalnya, kemudian pedestrian segala macam. Tadi jalannya sempit, belum lagi jumlah kendaraan yang begitu banyak. Betul. Kan macet Bang. Betul. Nah kalau dilebarin lagi tambah sempit apa? Nggak mungkin bisa ada pelebaran jalan Mas. Kecuali betul tadi, bagaimana Shanghai, Beijing membangun jalan. Itu. Bahkan ada yang 4 trap Mas. Saya kebetulan pada waktu saya jadi gubernur Banten, kita pernah belajar studi banding ke sana kan. Harus dilakukan itu. Tapi itu kan maaf Mas, nggak bisa selesai 4 generasi nggak selesai Mas. Iya. Butuh waktu panjang. Ini kan pemerintah pusat, bukan APBD daerah. Betul. Ya nggak mungkin Kerawang, Bekasi suruh bikin jalan begitu. Anggaran dari mana? Ya. Nah inilah prioritas utama kita apa? Apakah infrastruktur? Pasti. Kesehatan? Perlu. Nggak mungkin bisa kelar dalam waktu sesaat, nggak mungkin. Maka itu kenapa saya sama Mas Pram ketemu dengan para mantan gubernur. Alhamdulillah kita udah ketemu Bang Foke. Insya Allah Bang Yos juga mau kasih waktu. Suatu saat barangkali pun kita akan ketemu Pak Jokowi sebagai gubernur. Artinya supaya kita ini dapat masukan begitu ya, berkelanjutan. Betul, itu ya. Gitu loh. Oke. Nah Bang, saya bacakan tanggapan dari pendengar nih Bang. Ya. Boleh Jakarta harus lebih maju, tapi tolong Bang budaya ini jangan ditinggalkan karena inilah akar budaya kita. Betul. Nah kemudian yang lain misalnya Pak Lukman Effendi di Tebet, saya rasa akses pendidikan Bang, mohon nanti kalau udah jadi ya ini banyakin sekolah negerinya. Ya betul, itu problematik PPDB Mas. Jadi maaf, kebetulan kan saya pernah di Komisi 10. Iya. Yaitu mitra kerjanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Betul. PPDB itu memang sebetulnya satu sistem yang memang diciptakan karena fasilitas pendidikannya memang kurang. Sekolah-sekolah negeri kita ini kurang dibanding sekolah swasta. Misalnya, ini lulusan SD ada 18.000, ke SMP cuma bisa nampung 10.000. Nah yang 8.000 kan pasti ke swasta. Betul. Untuk masuk ke 10.000 dibikinlah sistem zonasi, presta yang bilang PPDB itu. Pasti akan ada impact. Nah jalan satu-satunya gimana? Walaupun bukan jalan yang terbaik, infrastruktur sekolah harus diperbanyak. Nggak mungkin kita akan negerikan semua, nggak mungkin Mas. Karena swasta itu juga peran sertanya dalam dunia pendidikan luar biasa. Ya. Gitu loh. Nah artinya memang sangat sadar kita di Komisi 10 pun itu yang sedang kita bahas. Karena itu sekarang kita sedang membuat panja biaya pendidikan. Minta maaf Mas, tidak pernah dalam komponen anggaran APBN pendidikan itu 20% dari itu amanat undang-undang loh. Nggak pernah mencapai itu. Gitu loh. Salah satunya adalah itu. Gitu. Ya, ini yang coba diperjuangkan. Betul. Rana ya. Oke Bang. Tadi persoalan Jakarta bukan hanya bukan hanya tanggung jawab Jakarta, tanggung jawab pusat. Nah, bagaimana juga dengan pembagian dengan Bopunjur tadi Bang? Karena ini kan harus sinergi Bang supaya kebutuhan warganya semuanya yang tinggal di luar Jakarta tapi dia kerja di Jakarta juga merasa nyaman. Betul. Artinya begini, tentu pusat punya tanggung jawab yang sangat besar. Ya. Harusnya secara persentase 80% pusat harus fokus kepada ini. Dan saya sangat yakin Mas, saya minta maaf. Ini pengalaman saya sebagai gubernur Banten. Ya. Banten itu mendapat 14 proyek nasional pada waktu itu. Pertama adalah tol Serang Panimbang. Ya. Untuk menunjang kawasan khusus Tanjung Lesung. Tanjung Lesung, betul. Tapi saya bilang pada waktu dengan Pak Jokowi, saya bilang Pak, Banten ini tingkat kemiskinan cuma ada di 2 kabupaten, yaitu Pandeglang dan Lebak. Apa permasalahannya Mas? Infrastrukturnya nggak ada Pak. Seluruh jalan yang ada di Provinsi Banten, yang wilayah utara, itu boleh dikatakan jalan yang dibangun zaman Dendels. Anda bisa bayangin? Kecil, ROW-nya paling nggak lebih dari 6 meter, truk lewat 2 spion beradu. Bagaimana kita mau mempercepat distribusi logistik sekarang? Misalnya, alhamdulillah, tol jadi Mas. Dulu saya dari Serang ke Lebak 4 jam. Sekarang saya dari rumah ini ke Rangkas Bitung cuma 45 menit. Misal satu. Tol BSD Balaraja. Dulu nggak ada Mas, sekarang tembus ke sana. Tol Kunciran, tol BSD Bogor, itu kan semuanya adalah sebetulnya konsep Jabodetabek Punjur itu. Tinggal bagaimana, siapa leadernya. Maaf, mumpung waktu itu Pak Jokowi kan beliau kan dari PD Perjuangan. Saya ngomong Pak,
Nggak mungkin Banten bisa kejar. Kami ini APBD cuma 14 triliun waktu itu. Sementara Pak, Banten itu unik Mas. Banten tuh satu-satunya provinsi yang unik. Anda bisa cek. Banten tuh Kapoldanya 2. Iya. Pangdamnya 2. Polda Metro sama Pol Banten. Pangdamnya 2, Pangdam Siliwangi sama Pangdam Jaya. Ini bagaimana kita mau bahasanya mau koordinasi sama siapa? Iya. Sehingga kalau kita boleh lihat, maaf, populasi kendaraan yang ada di Tangsel itu nomornya semuanya B. Nggak ada yang A. Berapa banyak hilang PAD Banten dari itu saja. Ayo saya mau kasih tahu sama Anda. Iya. Bandara Soekarno-Hatta. Saya masih ingat tanggal 15 Februari tahun 2015 wajib hukumnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta harus disebutkan selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dulu Jakarta Mas. Saya masih ingat itu. Bang Rano keras banget ngomong itu. Iya. Nah itu saya minta maaf. Saya harus kasih tahu sama masyarakat Banten dan masyarakat Jakarta. Itu adalah zaman saya yang saya minta kepada Bapak Presiden. Gitu. Oke. Baik. Nah, Bang, untuk pendengar kita cukupkan ya interaktif pendengar. Tapi terakhir menjawab penasaran penggemar Bang Dul. Ini Bang Dul gimana nasibnya nanti Bang? Kalau misalnya nanti, ya kan? Mas, di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tidak bisa meninggalkan dunia seni. Yang pasti saya menulis. Itu udah hobi yang nggak bisa Anda larang. Saya membaca dan menulis itu adalah habit saya ada di situ. Itu yang membuat saya pandai. Baca itu membuat dunia terbuka di mana. Singkat kata, Sidul ini udah kita masukkan ke dalam serinya udah kedua, tinggal tayang, bahkan tinggal ketiga mau dibikin. Begitu sekarang wacana begini selalu keluarkan, Bang, terus gimana kita nih Bang, nasibnya Bang gimana? Udah ntar kita kumpul, ntar kita ketemu Mandra, biar si Mandra jadi sutradara. Ada ganti untung dong Bang. Ada ganti untung. Oke, baik. Bang Rano terima kasih sama-sama, sudah bersama kami Bang Rano. Sukses untuk Bang Rano ya di Jakarta. Baik. Dan pendengar, hari ini kita berbicara dengan Bang Rano Karno, bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Nanti pada kesempatan berikutnya kami juga akan memberikan kesempatan yang sama terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang lain. Saya sudah terima kasih, sampai jumpa.